Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melihat karya ulama, yaitu salah satu kitab hadis yang berjudul Sahih Ibnu Hibban, yang kemudian ditertib atau dirangkai oleh Amir Alauddin Al-Farisi dan ditahqiq atau diperiksa oleh Ahmad Muhammad Syakir. Inilah penampakan tampak depannya dari kitab Sahih Ibnu Hibban ini. Terus kemudian tertulis di cover atas ya, ilaihi yas'adu al-kalamut thayyib atau al-kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uhu. Dan diterbitkan oleh Darul Ma'arif di Mesir. Mesir memang terkenal banyak menerbitkan karya ulama-ulama kita. Kemudian halaman berikutnya ada takdir, ada ucapan persembahan ya. Kemudian inilah judulnya ya, Al-Musnad As-Sahih ala Taqasim wal Anwa' min ghairi wujudi qat'in fi sanadiha wala thubuti jarhin fi nakiliha. Ini mirip ya dengan penamaan kitab yang dikarang oleh Ibnu Khuzaimah, Mukhtasar Al-Mukhtasar, begitu ya. Ini agak panjang judulnya, jadi untuk menghafal kadang-kadang agak sulit teman-temannya. Jadi At-Taqasim ini jamak dari taksim, Anwa jamak dari nau. Artinya nau macam, taqasim artinya kism bagian ya, min ghairi wujudi qat'in fi sanadiha, dengan tanpa adanya putus pada sanadnya, artinya bersambung, wala subuti jarhin fi nakiliha, dengan tidak ada jarh atau mencacat pada para rawinya. Hadza unwanu Sahih Ibnu Hibban ats-tsabit ala asli kitab wa huwa ismuhu alladhi sammahu bihi muallifuhu Abu Hatim bin Hibban rahimahullah. Jadi ini adalah judul yang diberikan oleh penulis muallif dari kitab ini, dan nama lengkapnya ya Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, bukan lengkap tapi nama lakop atau nama kunyahnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan muqaddimah begitu ya. Ini dari kitabnya seperti ini. Ini belum memasuki dari inti dari hadisnya. Nah, ini mara amma ba'du ya. Fahada sahihun Ibnu Hibban wa huwa al-ismu alladhi ikhtartuhu lahu wa illam yakun ahad al-ismaini alladaini atraqahuma alaihi muallifan. Terus ini belum al-juz'ul awwalu min al-musnadis sahih ala taqasim wal anwa'. Ini bagian yang pertama dari musnad sahih atas pembagian yang berdasarkan kism dan nau, min ghairi wujudi qat'in fi sanadiha wala subuti jarhin fi nakiliha. Ini masih belum kepada ini masih pendahuluan teman-teman. Sahih Ibnu Hibban wa manzilatuhu bainas sihah. Seperti ini diberi pendahuluan ya, oleh yang mentartib kitab ini ya, baik oleh Ahmad Muhammad Syakir, kemudian yang ditertib oleh Amir Alauddin Al-Farisi.
kita belum sampai kepada permulaan hadisnya. Ini masih muqaddimah. Seperti yang kita pelajari sekarang ini. Ini ada sebuah ungkapan di sini ya. Sahih Ibnu Hibban tartibuhu mukhtara, di tengah ya. Secara tertib ya, penulisan tertib dari kitab ini mukhtara, sesuatu yang baru ya. Jadi walaupun namanya musnad, katanya ini bukan berarti dia berdasarkan nama-nama perawi, nama sahabat mengumpulkannya. Tapi musnad yang dimaksud di sini adalah dia yang bersambung sampai Rasulullah. Disebutkan qala Suyuti fi Tadribir Rawi as-sahih Ibnu Hibban tartibuhu mukhtara laisa 'alal abwab wala 'alal masanid. Jadi tidak berdasarkan bab-bab dan juga tidak berdasarkan musnad. Masanid ini jamak dari musnad, artinya yang disusun berdasarkan nama sahabat, tidak seperti itu. Lihada samahu at-taqasim wal anwa. Oleh sebab itu dinamakan at-taqasim wal anwa. Saya juga mendengar bahwasanya beliau orang yang ahli dalam ilmu kalam dan filsafat ya. Wa sababuhu annahu kana 'arifan bil kalam wan nahwi wal falsafah. Ini benar. Dan sebabnya bahwasanya beliau seorang yang alim, yang arif dalam ilmu kalam, ilmu tauhid dan ilmu nahwu dan juga falsafah. Walihada tukullima fihi wa nusiba ila zandaqah ya, ini adalah cobaan beliau ya. Bahkan beliau disebutkan di sini pernah dibilang zindik, wa kadu yuhakkimuna biqatlihi, dan hampir saja mereka membunuh beliau. Summa nufiya min Sijistan ila Samarkand, kemudian beliau diasingkan begitu ya, dari Sijistan itu ke Samarkand. Wal kashfu min kitabihi asirun jiddan, dan untuk mengetahui dari kitabnya beliau ini sangat susah sekali. Waqad rattabahu ba'dul mutaakhirin 'alal abwab, dan sungguh telah menertibkan, menyusun sebagian ulama mutaakhirin atas kitab ini atas beberapa bab. Yushiru bidzalika ilal Amir Alauddin Al-Farisi, yang telah diberikan isyarat dengan hal tersebut oleh Amir Alauddin Al-Farisi. Walastu, kemudian lanjutannya nih, mungkin ini dari pentahkiknya ya, yaitu Ahmad Muhammad Syakir. Masih terus teman-teman, kita ingin sampai kepada bab yang pertama. Ini masih muqaddimah yang dengan membacanya kita bisa mengetahui seluk-beluk dari perjalanan kitab ini ya. Sampai halaman 20 masih belum. Kemudian ini masih juga belum. Ini masih Sifatul Ajza, menjelaskan tentang juz-juz yang ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Subhanallah. Jadi kita kalau baca kitabnya ulama, sebelum membaca kita diberikan muqaddimah yang berisi tentang perjalanan dari kitab itu. Ya, ini sudah halaman 27 juga masih belum, teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah ada PDF seperti ini. Jadi teman-teman tinggal caranya ya, tinggal ketik Arabnya Sahih Ibnu Hibban, kemudian spasi begitu, kemudian ketik dalam bahasa Indonesia yang awalnya Sahih Ibnu Hibban dalam bahasa Arab, ketik PDF. Nanti di Google itu di halaman pertama yang muncul adalah biasanya dari Maktabah Waqfiyah dan lain-lain. Itu bisa langsung kita lihat seperti ini. Subhanallah, la ilaha illallah. Ini halaman berapa ini? Masih belum ya.
Mungkin kita agak percepat ya teman-teman. Ini masih biografinya Ibnu Hibban. Kemudian biografinya Amir Alauddin Al-Farisi, pengarang kitab Al-Ihsan. Ini dia. Hadza sabili ad'u ila Allah la basiratin ana wa man ittaba'ani al-ihsan fi taqribi sahih Ibnu Hibban li Amir Alauddin Al-Farisi. Hadza sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, ala basirah, ana wa man ittaba'aki, aku dan orang yang ikut kepadaku, atas basirah. Nah, ini mungkin sudah hampir ya kita. Nah, ini ada rumusnya, rumusun naskhi wa al-makhtutah. Ada rumusnya dahulu. Nah, ini dia. Rabbi yassir bi khair. Ya Allah, mudahkan dengan kebaikan. Alhamdulillah, kita tabarukan ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir bil khair. Alhamdulillah ala ma 'allama minal bayan wa alhama minat tibyan wa tammama minal judi wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala atammani al-akmalan ala sayyidi waladi adnan al-mab'uthi bi akmalil adyan al-man'uti fi at-taurati wal injili wal furqan wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsan salatan daimatan ma qarral jadidan wa ubidar rahman wa ba'du. fa inna min ajma'il musannafat fil akhbar an-nabawiyyah wa anfa'ul mu'allafat fil athar al-muhammadiyah Kitab At-Taqasim Al-Anwa' li Syekh Al-Imam Hasanatil Ayyam Hafidh Zamanih wa Dhabitu Awanahu Ma'dinil Itqan Abi Hatim Muhammad bin Hibban At-Tamimi Al-Busti Syakarallahu mas'ah wa ja'alal jannata mathwa fa innahu lam yunsaj lahu 'alal minwal fi jam'i sunanil harami wal halal. Ya, itu belum. Ini dia Al-Ihsan fi taqribi sahih Ibnu Hibban. Jadi ini syarah berarti ya. Syarah dari pengarang, yaitu Al-Amir Alauddin Al-Farisi. Lahir 675, meninggal 739. Berarti dia ulama yang meninggal abad ke-8 Hijriah. Lahir 7 Hijriah. Ini masih syarah dari beliau. Masih belum sampai kepada hadisnya. Subhanallah. Belum juga. Ini dia, sudah masuk. Al-Qismul Awal min Aqsamis Sunan wa huwa al-awamir. Jadi dikelompokkan jadi golongan al-awamir, perintah-perintah. Nanti ada golongan an-nawahi, larangan-larangan dan lain-lain begitu. Ini salah satu bentuk pengarangan yang disebut oleh Imam As-Suyuti Al-Mukhtara, sesuatu yang baru ya. Karena beliau ahli dalam bidang filsafat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban. Kita baca. Tadabbartu, bismillahirrahmanirrahim. Tadabbartu khitab al-awamir anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam listikshafi ma tawahu fi jawami kalimih. Faraituha taduru ala mi'ati naw'in wa asyrati anwa'. Yajibu ala kulli muntahilin lisunan ay ya'rifa fusulaha wa kulli mansubin ilal ilmi ay yaqifa ala jawami'iha lialla yad'a sunan illa fi mawadi'iha wa la yazilaha an mawdi'it qasdi fi sunaniha. فأما النوع الأول من أنواع الأوامر فهو لفظ الأمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الأحوال وفي كل الأوقات حتى لا يسع أحدا منهم الخروج منه بحال. النوع الثاني ألفاظ الوعد الذي مرادها الأوامر باستعمال تلك الأشياء. النوع الثالث لفظ الأمر الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال لا الكل. النوع الرابع لفظ الأمر الذي أمر به بعض المخاطبين في بعض الأحوال لا الكل. النوع الخامس الأمر بالشيء الذي قامت الدلالة من خبر ثاني على فرضيته وعارضه بعض فعله ووافقه البعض. Ya, ini sampai an-naw sanis. Baca sekali macamnya, naunya. Makanya disebut
At-Taqasim wal Anwa. Ternyata setelah dibaca banyak sekali nau' dan macam-macamnya di sini. Subhanallah. Kita ingin melihat hadis pertamanya ini sampai halaman 71 masih belum. Ya. Subhanallah, ini teman-teman, ternyata benar ya katanya para orang yang sudah meneliti kitab ini tidak mudah cara memahaminya ya. Karena memang tidak seperti kitab-kitab yang lain yang disusun secara bab dan juga secara atau secara musnad ya. Subhanallah, mana ini hadis pertamanya? Ini ada 317 halaman. Mungkin ini hanya jilid yang pertama ini. Kita masih mencari, banyak sekali kisahnya. Ini saya juga pertama kali ya mengakses kitab ini dan tidak melihat sebelumnya. Subhanallah. Nah, ini ada. Paling tidak kita ketemu sebuah hadis, teman-teman. Alhamdulillah, ini babu ma jaa fil ibtida'i bihamdillahi ta'ala dzikrul ikhbar amma yajib 'alal mar'i min ibtida'i hamdillah jalla wa 'ala fi awaili kalamihi inda bughyatu maqasidihi. Ini sebuah bab yang menjelaskan tentang dalam permulaan dengan membaca alhamdulillah, yaitu ketika menyebutkan ikhbar tentang segala sesuatu yang harus dimulai dengan alhamdulillah dalam awal kalamnya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Al-Husainu ibnu Abdullah Al-Qattan qal haddatsana Hisham ibnu Ammar qal haddatsana Abdul Hamid ibnu Abi Ishrin qal haddatsana Al-Auza'i an Qurrati an Az-Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdillah fahuwa aqta. Jadi beliau menjelaskan di sini bahwasanya setiap sesuatu yang penting kemudian tidak dimulai dengan tahmid atau alhamdulillah adalah terputus dari rahmat Allah. Ini kitab sepertinya sudah pernah dicoret-coret ya, disebutkan di sini ada kata dhaif. Mungkin teman-teman lihat di kiri itu ada tulisan dhaif dan disebutkan samar-samar. Saya lihat al-muhakkiknya siapa namanya, wallahu alam, disebutkan hadis ini dhaif. Kemudian hadis yang kedua, dzikrul amri lil mar'i an takuna fawatihu asbabihi bihamdillah jalla wa ala li alla takuna asbabuhu butra. Nah, ini sama hadisnya. Alhamdulillah kita sudah menemukan baru hadis ini ya, bab tentang ini di halaman 135. Subhanallah, ini adalah perjuangan dari ulama-ulama kita yang sudah
khidmah terhadap ilmu hadis ini, khidmah kepada ummah melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Dan memang dikatakan bahwasanya di antara ulama-ulama itu ada yang menulis kitabnya itu dikarenakan memang pada zamannya tersebar daripada hadis-hadis yang maudhu. Akhirnya beliau ingin membuat kumpulan hadis-hadis sahih seperti kitab Sahih Ibnu Hibban ini yang wafat pada tahun 254 Hijriah. Ini abad ketiga Hijriah ya teman-teman. Saya kira itu. Jadi silahkan teman-teman bisa download sendiri kalau ingin lengkapnya membaca, tapi ini hanya tampilan luarnya. Mudah-mudahan kita dapat barokah ya dari Sahih Ibnu Hibban ini. Walaupun tidak bisa membaca kitab aslinya dalam bentuk buku, kita bisa lihat PDF-nya yang seperti yang saya tampilkan di layar ini. Demikian tambahan dari saya. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.